Sebaliknya juga sama Pak, masalah dosa. Dosa pun juga sama. Dosa juga terikat waktu, terikat tempat, terikat kesesuaian tadi. Orang berbuat dosa di hari biasa dengan hari Jumat berbeda. Dosanya akan lebih besar di hari Jumat. Nah, itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lahu. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Sofiyah Nasir Al-Mar'i yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala beserta rahmatnya. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya untuk duduk hadir di majelis ilmu di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan ini dengan mengharap ridho dan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan setiap langkah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan pahala kelak di yaumul qiyamah, dan menjadikan setiap amal soleh tersebut sarana penghapus dosa-dosa kita semuanya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi ahlul jannah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa juga kami sangat berterima kasih kepada panitia takbir masjid dan seluruh para jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan sarana prasarana tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga siapapun yang menjadi ikut berpartisipasi di dalam dakwah ini, termasuk apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihan lil khairi ala yadayhi, maka beruntunglah siapa saja. Dan siapa saja ini Pak Bu, ini adalah kesempatan bagi kita semuanya. Kata Rasulullah, maka orang tersebut akan beruntung. Siapa? Yaitu orang yang ikut andil berpartisipasi agar tegaknya dakwah Islam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, kalau di sana ada seruan dakwah, majelis ilmu, kemudian di situ ada tegaknya sholat 5 waktu dan sebagainya, maka kata Rasulullah tadi Pak Bu, fatuba. Fatuba itu artinya apa? Inggih menika beruntung. Orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Liman ja'ala mafatihal khairi ala yadayhi,
Apa perbuatannya kok dia itu menjadi orang yang beruntung? Adalah orang yang menjadi partisipasi. Istilahnya ikut membantu, ikut andil. Tegaknya napa? Dakwah. Nah, salah satu contoh Pak Bu. Alhamdulillah di tempat ini berdiri masjid. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lihat Pak Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Pak. Ini Nabi Muhammad sing ngendika. Rasulullah ngendika, nggih menika napa? Ahabbul makani indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah nggih menika masjid. Jadi siapa saja yang masuk masjid, ikut andil pembangunan masjid, memakmurkan masjid, mengisi masjid, sudah menjadi otomatis orang tersebut akan dicintai siapa Pak Bu? Cintai Allah. Maka yang kedua, jadikan setiap kita, lisan kita, tangan kita ikut berpartisipasi, andil tegaknya dakwah. Napa? Kabari karo kancane, ngajak-ngajak kancane dan sebagainya. Karena lihat Pak, Rasulullah pernah bersabda, kalian Kanjeng Imam Ali bin Abi Thalib Pak. Rasulullah ngendika napa? La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau bisa mengajak orang menuju jalan hidayah satu saja. Lihat Pak Bu, tolong diperhatikan. Niki hadis penting niki. Hadis yang sangat mulia. Rasulullah ngendika apa? Engkau bisa mengajak satu wong wae, iso ngajak siji wong. Ning endi? Menuju jalan hidayah. Ngajak wong siji menuju jalan hidayah. Kata Rasulullah napa Pak? Itu lebih baik daripada engkau berinfak dengan onta merah. Onta merah niku Pak Bu, onta paling mahal. Onta sing regane paling larang. Bisa dikatakan di situ ada yang mengatakan ratusan juta dan sebagainya. Mungkin kan selama ini Pak Bu, kita itu ngimpi. Cuma sebatas mimpi lah. Wacana, angan-angan, cita-cita. Mimpi apa? Berinfak dengan onta merah atau berinfak dengan uang ratusan juta. Sementara ini kan cuma sekedar angan-angan, wacana, ngimpi tok, cita-cita. Tetapi Rasulullah memberikan jalan solusi Pak Bu. Enten solusi. Gen kueke setara dengan infak ratusan juta tadi. Napa? Ngajak uang mlebu ning jalan hidayah. Ono salat 5 waktu yo diajak. Ono majelis ilmu yo diajak. Tanggane, istrine, anake dan sebagainya. Itu sama saja kata Rasulullah, engkau itu seperti infak, seperti infaknya onta merah. Nah, itulah Pak. Ini salah satu solusi dari Rasulullah, solusi yang insya Allah mudah. Apa susahnya kita ngajak tetangga kita? Apa susahnya kita ngajak saudara kita? Cuma sekedar nge-share ning WA, cuma sekedar telepon sebentar, tidak susah. Amalan yang ringan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Sepakat nggih Pak Bu nggih? Sepakat napa mboten niki? Sepakat nih, kudu dilakokne niki. Napa? Ngajak wong, ngajak liyane mlebu dalan hidayah. Nih hadiahnya sangat luar biasa Pak Bu. Hadiahnya besar dari Rasulullah. Dan hitungan ini Pak Bu, ini Allah yang hitung sendiri langsung. Bukan berarti kita mana saya infak ratusan juta, tidak. Allah yang nanti akan mengganti. Allah yang akan ngitung nanti Pak Bu. Nah, maka jangan disia-siakan. Ojo disia-siak nih. Ini kesempatan yang besar dari Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa ikum jami'an. Kemudian
poin selanjutnya. Nggih menika pada kesempatan yang berbahagia ini saya diminta untuk menyampaikan salah satu materi yang mana materi niki sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, mengilmuinya. Nggih menika napa? Keutamaan dan amal apa yang dikerjakan pada napa Pak Bu? 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, inilah pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan yang akan kita sampaikan walaupun secara mujmal, secara umum, secara global. Poin pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, saya sampaikan muqaddimah dan ini tolong diperhatikan karena ini muqaddimah ini bentuknya rumus dan semuanya harus paham, harus ngerti. Bahwasanya apa Pak Bu? Di dalam bahasa agama Islam ini, di dalam bahasa syariat kita, di sana ada setiap amal soleh yang kita kerjakan pasti ada nilai pahala. Itu poin yang pertama. Jadi perlu diketahui baik-baik, setiap amal soleh yang kita kerjakan pasti ada nilai apa Pak Bu? Nilai pahala. Nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat ana pahalane. Sedekah ana pahalane. Bahkan nyun ngapunten Pak Bu, senyum. Senyum ke ngapa senyum ke? Mesem. Mesem karo tonggone, mesem karo saudarane itu ada pahalanya Pak Bu, walaupun amalannya ringan. Rasulullah ngendika napa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu dihitung sedekah, sedekah. Nah, lihat masalah senyum dihitung sedekah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wakum jami'an, bahasanya di dalam syariat juga ada kaidah inggih menika yatafadhalul ajr. Bahasanya pahala itu akan meningkat, pahala itu akan berlipat ganda dengan beberapa poin perkara. Para ulama mengatakan ada 6, ada 7 dan sebagainya. Maksudnya apa Pak? Allah akan menikel, melipat gandakan pahala yang kita kerjakan dikarenakan beberapa perkara. Salah satunya adalah masalah bab tempat. Masalah napa? Panggon. Maksud itu apa Pak Bu? Amal soleh yang kita kerjakan di tempat biasa dengan tempat yang di situ diberkahi, dikhususkan oleh Allah, maka nilainya berbeda. Saya kasih contoh permisalan ngeten Pak Bu. Infak di tempat biasa dengan tempat yang luar biasa tentunya berbeda, walaupun pahalanya dua-duanya mendapatkan pahala. Contohnya pun apa? Infak di luar masjid dengan infak di dalam masjid tentunya pahalanya berbeda. Walaupun dua-duanya sama mendapatkan pahala, dua-duanya mendapatkan pahala, tetapi berbeda. Tingkatan derajat kemuliaannya berbeda. Nggih, tentu infak di dalam masjid jelas pahalanya akan lebih besar daripada di luar masjid. Kenapa? Karena faktor panggon, faktor tempat. Allah memuliakan masjid, Allah memuliakan tempat masjid. Nah, Rasulullah wau ngendika, ahabbul makan indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Berarti apa? Siapa saja beramal soleh di masjid tentunya berbeda dengan amal soleh di luar masjid. Faktor yang kedua, selain panggenan tempat, inggih menika muwafaqatuhu bisunnah.
sesuainya dengan sunnah. Contohnya pun apa? Ya amal soleh, sama-sama amal soleh. Tetapi satu sesuai dengan sunnah, yang satu tidak. Walaupun yang tidak ini bukan berarti bid'ah, bukan. Saya kasih contoh wudu. Rasulullah ngendika, man tawaddo'a fi baitihi tsumma kharaja ilal masjid. Sapa sing wudune saka ngomah, kemudian dia pergi ke masjid. Nah, lihat Pak, wudune saka ngomah kemudian sholat ke masjid, menunjukkan sunnahnya wudu itu ketika mau berangkat sholat di mana? Di masjid. Walaupun wudu di masjid sama mendapatkan pahala, tetapi besaran mana pahalanya? Wudu di rumah dengan wudu di masjid? Tentu wudu di rumah, wudu di rumah, karena itu Rasulullah mencontohkan. Itu contoh. Ketiga, di antara faktor agar pahala kita itu berlipat ganda, inggih menika napa Pak? Waktu juga menentukan pahala itu meningkat, pahala itu berlipat ganda. Salah satunya napa? Jumat. Wong berinfak hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad mendapatkan pahala sama. Tetapi dengan infaknya di hari Jumat, tentunya infaknya di hari Jumat pahalanya melebihi pahala hari selain Jumat. Nah, ini loh Pak, penting. Sholawat di hari-hari biasa boleh, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad, sholawat boleh. Tetapi sholawat di hari Jumat, karena hari Jumat mendapatkan kekhususan, tentunya pahalanya lebih melebihi di hari-hari biasa. Nah, itu gambaran secara umum fikih tentang pahala, Pak. Sebaliknya juga sama, Pak, masalah dosa. Dosa pun juga sama. Dosa juga terikat waktu, terikat tempat, terikat kesesuaian tadi. Orang berbuat dosa di hari biasa dengan hari Jumat berbeda. Dosanya akan lebih besar di hari Jumat. Nah, itu contoh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, azanillahu wa yakum jami'an. Kemudian di dalam agama Islam ini, Pak, ada istilah 310 yang mana Allah mengkhususkannya. Napa 310 maksudnya? Ada kalimat 10 kali 3 yang mana 10 tersebut mendapatkan kekhususan dari Allah, dan kita disuruh perhatian di dalamnya, beramal soleh, meninggalkan segala bentuk dosa. Untuk memperbanyak amalan di 310 tersebut. Maksud ini pun apa 310? Yaitu 10 hari 3 kali. Itu yang dimaksud. 10 hari yang pertama, ini tolong diperhatikan agar kita itu cerdas di dalam memilih amal soleh. 10 hari yang pertama adalah Muharram. Muharram kene dalam bahasa Jawa napa Pak jenenge Pak? Suro, gitu. Suro, 10 hari di bulan Suro. Yang mana Rasulullah memberikan kekhususan di sana. 10 hari di bulan apa? Suro. Dari hari pertama sampai hari ke-10. Nek jarene wong Jawa ke nek malam 10 Suro angker. Napa yang ngoten to, Pak? Padahal boten, Pak. Itu adalah sarana waktu yang tepat agar kita beramal soleh. Itu yang pertama. 10 yang kedua, inggih menika 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 napa Pak? Hari terakhir di bulan Ramadan. Maka lihat Pak, Rasulullah Pak. Ini kan Rasulullah kan kita sepakati panutan kita bersama.
Rasulullah kan panutan kita toh Pak. Sepakat apa mboten niki? Iya, sepakat. Lihat Pak, nek kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai panutan, Rasulullah itu dikatakan idza dakhalal isrul awakhir, isrul akhir. Apabila Rasulullah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, napa perbuatane Rasul Pak? Sadda mi'zarahu. Rasulullah ketika 10 hari terakhir mengencangkan tali pinggange. Kemudian apa? Ahya lailahu, menghidupkan malamnya, ora turu. Yang kedua, yang ketiga apa? Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Kenapa? Karena istimewanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah mengencangkan tali pinggang, menghidupkan malam, kemudian apa? Menghidupkan apa? Keluarganya. Untuk apa? Beramal soleh. Karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Allah memberikan kekhususan, bahkan di sana ada malam yang sangat istimewa, yang menika malam napa? Lailatul Qadar. Nah itu 10 yang kedua. 10 yang ketiga inggih menika 10 bulan Dzulhijjah. 10 bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah sebentar lagi nih. Maka perhatikan 10 hari bulan Dzulhijjah, Pak. Karena apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah menggunakan nama 10 hari di bulan Dzulhijjah, nama makhluknya. Napa sumpahipun? Allah ngendika wal fajri walayalin asyar. Allah ngendika dan demi waktu fajar dan demi 10 hari. Para ulama mentafsirkan yang dimaksud 10 hari menika inggih menika 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, perhatikan Pak, kalau kita melihat mempelajari teks Al-Qur'an, di dalam Al-Quran terkadang kita mendapati Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Wal fajr, wal asr. Kemudian apa mulai? Wasyamsi, wal duha. Niku kan bentuk sumpah Allah terhadap nama makhluk. Para ulama mengatakan yang mana kesimpulan ini pun ketika Allah bersumpah menggunakan nama makhluk menunjukkan akan istimewanya makhluk tersebut, akan pentingnya dan istimewanya makhluk tersebut. Contoh wal asr, demi waktu, pentingnya waktu, istimewanya waktu. Kemudian wasyamsi, wadduha, waktu duha dan sebagainya, menunjukkan akan penting dan istimewanya makhluk tersebut, Pak Bu. Demikian juga ketika Allah bersumpah menggunakan walayalin ashr, demi 10 malam, yaitu dan malam yang 10, yang dimaksud apa? 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah menunjukkan ada perkara penting yang wajib dipelajari, diketahui apa to istimewane, keistimewaan di 10 bulan Dzulhijjah niku. Maka lihatlah Pak, di antara perkara istimewa tersebut Rasulullah ngendika Pak. Rasulullah ngendika napa? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Rasulullah ngendika napa Pak? Tidak ada hari-hari yang siapa saja beramal soleh di dalamnya Allah lebih cintai, Allah lebih senangi, dan Allah akan memberikan pahala yang besar kecuali 10 hari ini. Iki menika yaitu 10 bulan Dzulhijjah. Lihat Pak, Rasulullah sudah memberikan jalan. Rasulullah sudah memberikan pengetahuan kepada kita, pangerten kalian kita sedaya. Iki menika 10 hari di bulan Dzulhijjah. Amal soleh di situ Allah akan lebih cintai. Siapa yang beramal Allah akan mencintainya.
Allah akan memberikan pahala yang tinggi kepada siapa saja yang beramal soleh di hari tersebut. Maka para ulama Pak beristimbat. Istimbat ini apa? Ngurak-ngurak, ngutik-utik istilahnya. Kenapa tokok 10 hari di bulan Dzulhijjah kuwi kok istimewa? Karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, penyebab yang pertama yang menunjukkan bahwasanya 10 hari di bulan Dzulhijjah kuwi istimewa, kok Allah lebih menyenangi, Allah mencintai siapa saja yang beramal soleh di situ, Allah akan lipat gandakan tinggi pahalanipun karena beberapa sebab. Sebab ingkang pertama, sebab sepindah. Nggih menika napa Pak Bu? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Niki tolong dieling-eling Pak, karena ini penting banget Pak niki. Nyun ngapunten iki penting banget. Napa wau? Allah nyempurnakne agama Islam di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Terbukti napa Pak? Terbukti turun ayat di surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan ini ayat terakhir turun. Ayat terakhir turun di surat Al-Maidah ayat 3. Di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, lebih tepatnya di hari Jumat. Ketika Rasulullah napa Pak? Ketika Rasulullah haji wada. Haji wada niku napa? Rasulullah haji terakhir. Rasulullah menjelang wafat. Rasulullah menjelang meninggalkan umatnya. Allah menyempurnakan agama Islam dan menurunkan ayat terakhir di surat Al-Maidah ayat ketiga. Napa Pak ayatipun? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Loh, bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa ikum jami'an, kenapa kita harus tahu faedah ini Pak? Bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa ikum jami'an, perlu diketahui di antara faedahnya kenapa kita harus mengetahui perkara ini Pak? Agar kita itu umat Islam paham nopo? Agama Islam itu sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Agama Islam tidak butuh tambahan ibadah, tambahan ritual, tidak butuh dikurangi juga, nggak boleh. Walaupun terkadang tambahan-tambahan tersebut niatnya baik, niatnya apik, dengan kalimatnya ya apik, dengan Al-Quran, dengan sholawat dan sebagainya. Tapi kalau bentuknya itu sebuah tambahan ritual ibadah, ketahuilah bahasanya Allah sudah menyempurnakan agama Islam. Gak butuh tambahan Pak. Nah, terus tambahan-tambahan di dalam agama Islam ini banyak apa sedikit? Banyak. Saya kasih permisalan satu mawon Pak. Walaupun saya permisalannya banyak. Masalah nopo nggih? Doa setelah adzan lah itulah. Doa setelah adzan. Biasa doa setelah adzan kita mau napa Pak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqamam mahmudanil lati wa atah. Kemudian apa Pak Bu? Biasanya ada tambahan innaka latukhliful mi'ad. Bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, nyun ngapunten. Tambahan innaka latukhliful mi'ad ini tidak ada dasarnya. Mboten enten dasaripun. Mbah kuwi hadis, mbah kuwi Quran, renek. Rasulullah mengajarkan doa cuma sekedar sampai innaka
wa ba'atsu maqamam mahmudanil lati wa'atah. Tidak ada kalimat tambahan innaka latukhliful mi'at. Walaupun arti innaka latukhliful mi'at bagus, Pak. Artinipun sae. Napa niku? Ya Allah, Engkau tidak mengingkari janji. Maka tambahan ini menurut para ulama tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Contoh niku, contoh satu mawon. Nek kita pengen ngorek-orek contoh banyak, Pak. Banyak sekali. Kenapa kok banyak seperti ini tambahan-tambahan pengurangan-pengurangan ini? Karena umat Islam niku jauh dari agamanya, Pak. Sehingga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nganggepe iki apik dinggo. Iki nganggepe iki apik lho, iki sholawat lho, iki Al-Qur'an lho. Akhirnya dinggo. Padahal itu tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wadiu sepakat, Pak, bahwasanya Rasulullah panutan, Rasulullah contoh. Maka timbang segala ibadah kita, Pak, sholat kita, zakat kita, puasa kita, sesuai tidak dengan contoh Rasul. Nek tidak ada contoh Rasul, oh berarti tambahan. Nek tambahan berarti apa? Ketahuilah agama sudah sempurna, nggak perlu tambahan lagi. Nah, inilah contohnya kenapa kita memahami faedah di antara hal-hal yang terjadi di bulan 10 di bulan Dzulhijjah inggih menika Allah menyempurnakan agama Islam. Agama Islam nggak perlu penambahan, nggak perlu pengurangan. Maka Pak, dari sekarang yuk sinau bareng-bareng, pelajari salatku ki pas ora sesuai dengan contohnya Rasul. Sesuai tidak dengan contohnya Rasul dari takbiratul ihram sampai sujud, sesuai tidak. Contoh Rasulullah, Pak, memerintahkan sujud. Amarona Rasulullah SAW kata para sahabat an yasjuda ala sab'ati a'dha. Rasulullah memerintahkan kita dan memberikan contoh kepada kita nek sujud menggunakan 7 anggota badan. Rasulullah mencontohkan nek sujud menggunakan 7 anggota badan. Nah, ini kita sesuai atau tidak 7 tersebut? Pertama jabhah. Jabhah niku napa? Kening kalian hidung. Rasulullah sampai mengatakan mengisyaratkan hidung masuk. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Yang selanjutnya kedua ujung kaki. Nah, terkadang wong sujud, Pak, irunge ora nempel. Oh, berarti tidak sesuai contoh. Ngoten lho. Dicek pas napa mboten. Bacaanipun dan sebagainya. Nah, ketahuilah, Pak, agama Islam sudah sempurna. Arti sempurna napa? Semua perkara sudah diajarkan Rasul. Rasulullah sudah mengajarkan semua perkara, sampai make baju, sampai make jilbab, sampai make celana, sudah diajarkan Rasul, Pak. Bahkan Rasul niku, Pak, ngajarne kita masalah bab nganggo sendal. Mlebu masjid diajarne, Pak. Rasulullah ngendika napa nganggo sendal? Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idan naza'a falyabda bisimal. Nek nganggo sendal mulailah dengan kaki kanan, nek nyopot mulailah dengan kaki kiri. Lihat, Pak, perhatiannya Rasul ke kita sampai masalah bab sendal diajari. Apa meneh salat, apa meneh zakat, apa meneh menyembelih, apa meneh kurban, apa meneh haji, apa meneh poso, sendal wae lho diajarne. Nah, ngoten ya, Pak, Bu. Ini Rasulullah, Pak. Rasulullah. Kemudian sebab yang kedua, kenapa bulan Dzulhijjah niku istimewa dan kenapa kita harus perhatian di dalamnya? Inggih menika napa, Pak? Ada puasa inggih menika puasa Arafah. Puasa Arafah. Kapan niku, Pak, Bu? Tanggal 9 Dzulhijjah.
catat baik-baik Pak, yang belum pernah melaksanakan atau belum mendapatkan ilmunya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu ada puasa disebut puasa Arafah. Rasulullah ngendika Pak, apa keistimewaan dari puasa Arafah? Rasulullah ngendika, Shaumu Arafah yukaffiru sanatain. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan Imam Nasa'i. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa 2 tahun. Perhatikan Pak, posone sedina terhapus dosa pinten wau? 2 tahun. Kapan puasa Arafah niku? Puasa sebelum Idul Adha 9, tanggal 9, tanggal 9 Dzulhijjah. Maka besok Pak, catat baik-baik, poso sedina tok menghapuskan dosa 2 tahun. Tapi enten syarate Pak, enten syarate gen dihapusne dosane 2 tahun ki. Napa syarate? Inggih menika ketika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ketika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar, maka dosanya selama 2 tahun dihapuskan oleh Allah. Dadi wong suci meneh, Pak. Terus pertanyaannya, apa bedane dosa besar sama dosa kecil? Apakah dosanya akeh? Tidak Pak. Para ulama mengatakan bedane dosa besar sama dosa kecil itu inggih menika, kalau dosane disebutkan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, disebutkan ancamannya beserta laknatnya, itu dosa besar. Contohipun apa Pak? Mencuri, nyolong, mencuri, sok njupuk. Di Al-Quran disebutkan. Mana dalile? Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dosanya disebut nih, ancamannya disebut nih, faqta'u aydiyahuma, potonglah 2 tangannya. Lihat, mencuri disebutkan dosanya, kemudian apa disebutkan ancamannya. Ini berarti dosane curi berdosa besar. Contohnya meleh, bunuh diri. Mau bunuh diri mengatasnamakan ngebom, mau mengatasnamakan jihad, tidak ada bunuh diri Islami. Catat baik-baik Mbak niku. Enggak ada bunuh diri jihad, tidak ada. Ngebom musuh Islam tidak ada sama sekali. Ancaman bunuh diri niku napa Pak? Lihat Pak, Rasulullah mengatakan, man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi, menusukkan pedang, gantung diri, jatuh dari tempat yang tinggi, nanti di akhirat seumur-umur akan disiksa sebagaimana bunuh dirinya. Gantung ning akhirat mati, bar mati diuripne meneh, gantung meneh, mati meneh, gantung meneh, urip meneh, mati meneh, urip meneh. Terus berjuta-juta tahun kayak gitu, Pak. Apa enggak ngeri? Lah sing ngeri sing bom bunuh diri niku, Pak. Ngebom. Engko ning akhirat ya ngebom awake, mati, diuripne meneh, ngebom meneh, mati, uripne meneh, terus-terusan muter. Ngasih mumet kuwi nanti. Jadi tontonan malaikat ini nanti. Kayak bocahnya ngopo to kayak. Bunuh diri terus. Kenapa? Karena matinya dalam kondisi bunuh diri. Rasulullah ngendika Pak, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Seseorang itu dibangkitkan oleh Allah sebagaimana matinya. Nek matine bunuh diri, ya akan dibangkitkan dalam bunuh diri. Tapi Pak, yuk kita berdoa bareng-bareng. Kita mati dalam husnul khotimah, dalam sujud maca Quran. Enak napa mboten Pak niku, Pak? Enak. Kersa Bu. Lagi sujud maca Quran meninggal. Siap Bu?
Mudah-mudahan sesuk. Urung siap ya toh, katanya udah siap katanya ibu ini. Tapi itu nikmat bu, nikmat itu termasuk tanda husnul khotimah. Baik, maca Quran meninggal, sujud meninggal, masya Allah, itu kematian yang diharapkan pak bu, kematian yang diharapkan. Nah, ingat baik-baik pak bu, bahasanya puasa Asyura, puasa 9 Dzulhijjah menghapuskan apa mau? Dosa selama 2 tahun. 2 tahun ini kapan? 2 tahun yang kemarin dengan 2 tahun yang 1 tahun yang kemarin dengan 1 tahun yang akan datang. Setahun wingi dosanya dihapus nih. 1 tahun akan datang dihapus nih. Masya Allah. Inilah rahmat Allah pak. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara fadilah yang ketiga, alasan kenapa bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Nggih menika napa Pak? Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mana muktamar. Muktamar itu napa? Kumpulnya seluruh umat Islam dari penjuru dunia. Teng pundi niku? Teng wukuf teng Arafah. Nggih menika melaksanakan napa? Ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah rukun Islam, yang mana setiap orang hukum asal, maksudnya pun hukum asal, yang tidak melaksanakan haji maka Islamnya rusak. Kecuali kalau dia tidak punya kemampuan tapi punya niatan untuk haji, maka tidak menodai kerusakan Islamnya, tidak membuat Islamnya rusak. Nah, Rasulullah ndika Pak, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 bangunan. Sing sapa menegakne 5 ini Islami tegak. Nggih menika napa? Syahadat, salat, poso, zakat, yang kelima nggih menika haji. Mungkin syahadat kita sudah, salat yo alhamdulillah. Kemudian apa? Zakat insyaallah, puasa insyaallah kita kerjakan. Haji Pak harus dicita-citakan. Siap napa mboten Pak niki haji Pak? Harus Pak. Walaupun antrine suwe. Gitu. Antrine saiki pirang tahun sakniki? Oh, 40 tahun. Ya insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan bahwasanya di antara wa innal abda la yujaru biqadri niyati, bahwasanya seseorang itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Penting niatnya sing kuat. Walaupun yo nabung haji keri-keri, penting niatnya dhisik, niatnya yang kuat. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sesuai dengan niat kita. Nah, kemudian yang selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu ikum jami'an, bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan sebaik-baiknya berkorban, yaitu bulan sebaik-baiknya menyembelih, berkorban. Bolehkah kita berkorban di hari-hari biasa selain bulan Dzulhijjah? Boleh. Berpahala. Napa dalile? Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Al-An'am, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kalau kita berkorban di hari biasa untuk Allah, karena Allah mendapatkan pahala. Nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi di hari biasa. Walaupun untuk kehajatan anak kita, untuk ewuh dan sebagainya, kalau itu karena Allah mendapatkan pahala. Tetapi Pak, kalau ditanya afdol mana, gede endi pahalane,
di bulan kurban dengan hari-hari biasa, jelas bulan kurban lebih besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika, afdalul haji wal aji wasajji. Bahasanya bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu sebaik-baiknya haji, sebaik-baiknya talbiyah, sebaik-baiknya berkorban dan berinfak. Nah, maka Pak Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika, man kana lahu sa'ah, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban kemudian tidak berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna masjidana, jangan deketi masjid kami. Maka Pak, niatkan agar mampu berkorban walaupun patungan. Walaupun apa? Patungan. Karena seseorang akan mendapatkan pahala sebanyak bulu korban yang ia korbankan, Pak. Nah, berarti engko golek wedhus gembel gan wulune akeh. Gitu. Maka raih pahala besar ini, Pak. Sekarang mungkin masjid ini mengumpulkan, memberikan berita siapa yang mau berkorban, patungan dan sebagainya. Maka kerahkan kemampuan kita, Pak. Lo terkadang menungso ki aneh lho, Pak. Tuku rokok bendino kuat. Iya toh, Pak? Las napa mboten, Pak? Bendino kuat loh. Nggih, kan seru dhewe berarti tuku rokok bendino kuat, padahal rokok sedina pira, Pak? Nah, sing sok ngrokok niku lho. Bukan berarti saya membolehkan rokok, enggak. Rokok amalan yang tercela yang diharamkan oleh agama. Tetapi kuat gitu loh, berbuat yang kira-kira rokok itu kan nek awake dhewe ndelok iki lho, Pak. Ya ganggu kancane dan sebagainya. Ngono ya kuat iso tuku lho, Pak. Lah kok korban ora kuat? Alasan ra duwe duit dan sebagainya. Ngredit motor iso, korban ora iso. Padahal korban pahalanya lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum fi sabilillah fa huwa yukhlifuh." Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah yang akan ganti. Tuku rokok, tuku motor, belum tentu kita diganti Allah. Tapi kalau kita berkorban infak di jalan Allah, sudah pasti Allah akan mengganti. Dan gantinya dari Allah itu lebih baik. Mungkin lebih banyak. Kadang wong suloyo ora kuat dan sebagainya. Nah, ini tolong dirubah pemikiran seperti ini, Pak. Korban ini amal soleh, korban itu diridhoi Allah, pahalanya kita akan ambil di akhirat, gantinya insya Allah Allah akan mengganti di dunia. Yuk bareng-bareng awake dhewe semangat berkorban. Setuju napa mboten iki? Oh, wes catet nih, setuju pokoknya. Awas sesuk ora udu. Setuju tok ora udu ya apa ya. Setuju nrimone Ustaz. Dia nrimo akeh tunggale aku ya gelem. Nrimo. Bareng-bareng setuju besok. Partisipasi kabeh kompak. Ayo ning masjid, ayo ngewangi, ayo bantu apa yang kita mampu. Contoh niki masjid, Pak, niki tadi saya lihat di masjid ada pembangunan samping, gitu. Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika, "Man bana lillahi masjidan, banallahu baitan fil jannah." Lihat, Pak. Sapa sing pengin entuk omah ning surga, kata Rasulullah, maka bantu membangun masjid. Apa hadiahe entuk omah ning surga? Lihat, Pak, omah ning surga. Awake dhewe kan ning surga entuk omah luar biasa, berarti mendapatkan tiket napa? Surga. Aku tak ra entuk omah saat aku ning surga entuk tritisan, alhamdulillah. Tritisan. Cita-citamu rendah banget, tritisan itu. Lihat, Pak, Rasulullah ndika, "Man bana lillahi masjidan." Dalam hadis lain, walau kamaf hasiqata. Walaupun dia cuma membantu sekedar sebesar sarang burung, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dia dengan rumah di surga. Maka bantu, Pak, saiki ana pembangunan masjid, bantu semampunya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, itulah alasan kenapa
bulan Dzulhijjah niku mempunyai keutamaan yang besar. Nek kita ngerti alasannya, berarti kita harus ngerti amalane. Apa amalan-amalan yang dianjurkan ketika bulan Dzulhijjah? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa jami'an, maka perhatikan. Amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah tentunya adalah amal soleh. Tapi amal soleh yang sangat benar-benar dianjurkan, yang pertama inggih menika perbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 10 bulan Dzulhijjah, ngendika napa? Fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah takbir, tahlil, tahmid di bulan Dzulhijjah. Takbir napa, Pak? Ya Allahu Akbar. Tahmid napa? Alhamdulillah. Tahlil napa? La ilaha illallah. Perbanyak itu semua takbir, tahmid, tahlil. Di mana? Di mana saja kecuali ning WC ra oleh. Ning kamar, ibu-ibu sambil masak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah walillahil hamd. Sambil berjalan ke pasar, sambil naik kendaraan, perbanyak takbir, Pak. Karena ini perintahnya Rasul. Kan kita tadi sepakat Rasul itu adalah panutan kita. Yo dinot, yo ucapannya Rasul ayo dinot. Perbanyak takbir, tahmid, tahlil. Berjalan menuju masjid, takbir. Naik kendaraan, tahlil, dan sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa jami'an, itulah amalan yang pertama. Dan ini sahabat dulu pernah, Pak. Dulu pernah, Pak, sahabat ketika mendapatkan hadis ini, ucapan ini, sahabat ini langsung, Pak, Abu Hurairah dan Ibnu Umar ketika diperintahkan Rasul seperti ini langsung pergi ning pasar. Ngopo ning pasar? Tuku brambang? Enggak. Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar pergi ke pasar ngapain, Pak? Takbir. Sak seru-serune. Sampai napa, Pak? Sepasar melu takbir kabeh. Yo Pak, wani sesuk Pak ning pasar Tawangsari. Begitu. Gomik takbir. Saya yakin ora dibandemi alhamdulillah Pak nih Pak. Tapi enggak mengapa Pak kalau berani alhamdulillah, karena sahabat dulu seperti itu gitu loh. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar ketika mendapatkan perintah ini langsung ning pasar. Kenapa kok ning pasar, Pak? Nyontoni wong, karena ning pasar ki wonge akeh. Nah aku nyontoni sing melu akeh, pahalane ning aku juga akeh gitu loh, Pak. Nah sesuk ngono, Pak. Cedak kan Tawangsari, praktek. Itu yang pertama. Yang kedua, inggih menika sedekah. Perbanyak napa? Infak sedekah. Yang mana sedekah ini, Pak? Sedekah adalah, Pak, nyun ngapunten, Pak. Kalau kita iso mampu ngerteni apa sing dipenginke wong sing ning jero kuburan, sepakat, Pak. Wong sing ning jero kuburan ki rata-rata pengin urip meneh, pengin sedekah. Dalile napa? Teng surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Yang mana orang-orang mati, kata Allah mereka pengen balik ning donya, walaupun cuma sedilit, rong menit rapopo, ya Allah baleknya aku ning donya. Ngopo? Aku pengen sedekah. Loh emang sedekah iki napa to? Kok iso sampai seperti itu? Allah Subhanahu wa taala ngendika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innar rajala tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dinaungi dan ditolong berkat sedekahnya di dunia. Perbanyak Pak sedekah. Ke masjid, anak yatim, orang fakir, orang butuh dan sebagainya. Perbanyak sedekah. Ketika ada panggilan sedekah, gak usah hitungan, Pak, gak usah perhitungan. Sedekah perbanyak, sedekah. Nah, itu pentingnya bersedekah. Yang selanjutnya, nggih menika puasa tadi. Puasa Arafah tadi.
Walaupun puasa yang lain di bulan Dzulhijjah 10 hari dari hari pertama enggak apa-apa Pak Bu. Sampean pengen poso dari pertama bulan Dzulhijjah sampai 9 boleh. Tapi nek tidak mampu minimal hari 9 saja. Nek mampu 1 sampai 9 silahkan. Karena itu amal soleh yang dianjurkan. Kemudian yang terakhir, nggih menika perbanyak tilawatul Quran. Yuk Pak, perbanyak membaca Al-Quran. Karena nopo? Al-Quran itu satu huruf dihitung berapa pahala? 10. Kuwi nek sak huruf Pak, itu hari biasa. Lah nek hari 10 di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan pahala luar biasa. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan Al-Qur'anu afdalu dzikri. Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya zikir. Dan Rasulullah ngendika, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Walaupun kamu belum lancar, walaupun kamu lancar, bacalah kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafaat siapa saja yang membaca. Lihat Pak. Syafaat niku artinya apa? Penolong. Syafaat tidak harus dari Rasul, dari Al-Quran bisa. Karena Rasul ngendika seperti itu. Penolong maksudnya apa Pak? Seandainya nyuwun ngapunten, tapi mudah-mudahan tidak. Sing dimaksud penolong niku ngeten. Tadinya kita ditimbang amal soleh kita sedikit, dosanya akeh. Kita ditakdirkan nyemplung neraka, jebret, cemplung. Tapi Al-Quran Pak datang. Kenapa? Karena kita sering membaca Al-Quran. Disebabkan kita awake dhewe sering maca Al-Quran, Al-Quran tiba-tiba datang jadi penolong, jadi saksi. Ya Allah, si hamba si fulan dulu di dunia sering membacaku ya Allah, entaskan dia dari neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Lihat Pak, Al-Quran itu sebagai penolong. Semangat Pak belajar Al-Quran. Ibu-ibu juga sama. Tadi saat Abu Ilyas mengatakan ada pelajaran di sini TPA untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Semangat. Karena itu menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah, Pak. Syafaat kita itu apa? Apa yang kita andalkan syafaatnya? Syafaat Rasulullah. Apakah kita mesti dapat? Wong kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Belum tentu dapat. Tapi ada syafaat jalan lain. Salah satunya yang menika Al-Quran. Lebih baik kalau kita itu mendapatkan syafaatnya Rasul plus mendapatkan syafaat Al-Quran. Wah itu Masya Allah luar biasa. Maka jangan sia-siakan membaca Al-Quran Pak Bu. Di rumah mungkin kita punya Al-Quran, tapi ojo kur dadi simpenan ning lemari. Buka waca, pahami maknane, ambil faedahe, amalkan semampu kita yang kita mampu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa ikum jami'an. Ini ringkasan amal soleh yang seharusnya kita kerjakan dan fadilah-fadilah dari bulan Dzulhijjah yang mungkin kita ketahui bersama. Nah sampai di sini, misalnya selesai. Ada tanya jawab? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, bapak-bapak dan ibu-ibu, azanillahu hukum jami'an. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan istiqomah oleh Allah, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Kerjakan amal soleh semampu kalian. Selagi kita mampu, selagi kita punya nafas, selagi kita punya kesempatan, kita punya kekuatan, punya kesehatan, Pak, Bu, nyuwun ngapunten. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat At-Takatsur ayat terakhir. Napa ngendikanipun? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semuanya ada pertanggungjawabannya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu, kesempatan, kesehatan, sampai masalah kulit kita, Pak, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita ini akan bersaksi, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina.
Kenapa kulit-kulit ini bicara nanti di yaumul qiyamah? Kata Allah, qalu antaqanallah. Kulit ini yang membuat bicara adalah Allah. Kulit ini akan menjadi saksi hidup kita, Pak. Kita ngapain saja. Waktu subuh kita ngapain saja. Pergi ke masjid dalam waktu dingin, kulit kita akan bersaksi. Kulit kita bersentuhan kepada orang yang bukan mahram pun akan bersaksi, Pak. Dan menjadi pemberat dosa kita kelak di yaumul qiyamah. Kulit kita, kaki kita, mata kita, kita bawa kemana saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat tersebut, Pak. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin naim. Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita akan ditanya, amal kita akan ditanya, waktu kita pun akan ditanya karena waktu adalah nikmat. Dikasih waktu kesempatan untuk pergi sholat, tidak sholat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan harta untuk bersedekah, berkorban, tidak mau berkorban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, siapkan jawabannya di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira, yaitu hamba-hamba yang dihisab dengan hisab yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata sampai di sini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.